Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Sylvia Sabatini, CPNS dari Kabupaten Deli Serdang. Kali ini di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntabilitas. Di mind map saya yang sederhana ini, saya membagi akuntabilitas menjadi 4 bagian besar. Yang pertama adalah dimensi, yang kedua komponen, yang ketiga adalah aspek, dan yang keempat adalah tingkatan. Nah, dimensi pada akuntabilitas dibagi lagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama adalah accountability for quality and legality, yang kedua adalah process accountability, yang ketiga adalah program accountability, dan yang keempat adalah policy accountability. Nah, aspek pada akuntabilitas dibagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama adalah accountability is a relationship, yang kedua accountability is result oriented, yang ketiga accountability requires reporting, yang keempat accountability is meaningless without consequences, dan yang terakhir adalah accountability improves performance. Yang ketiga adalah tingkatan akuntabilitas, dimulai dari personal, kemudian individu, kelompok, organisasi, dan yang terakhir adalah stakeholder. Dan yang terakhir adalah yang paling penting adalah komponen pada akuntabilitas. Yang pertama ada kepemimpinan, yang kedua ada transparansi, yang ketiga ada integritas, yang keempat adalah responsibilitas, yang kelima adalah keadilan, yang keenam adalah kepercayaan, yang ketujuh adalah keseimbangan, yang kedelapan kejelasan, dan yang terakhir adalah konsistensi. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan akuntabilitas dan apa bedanya dengan tanggung jawab? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individual, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Bagaimana cara menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Ada 9 komponen utama pada akuntabilitas. Yang pertama adalah kepemimpinan, yaitu terkait lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang sangat penting dalam menciptakan lingkungannya. Di sini kepala sekolah berperan sangat aktif bagaimana cara beliau memimpin sekolah tersebut. Yang kedua adalah transparansi, bagaimana meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan pada pimpinan secara keseluruhan. Hal terkait transparansi yang bisa dilaksanakan oleh kepala sekolah adalah membicarakan program dan kemajuan sekolah kepada Dewan Guru secara rutin. Sementara saya sebagai seorang guru bisa melaksanakan transparansi dengan contoh yang dasar-dasar, misalnya dengan membagikan hasil ujian siswa. Yang ketiga adalah integritas. Apa itu integritas? Yaitu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Salah satu wujud integritas dan kepatuhan saya terhadap hukum di negara ini adalah mengikuti anjuran pemerintah untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Yang keempat adalah tanggung jawab atau responsibilitas, yaitu kewajiban bagi setiap individu atau lembaga bahwa ada konsekuensi dari setiap tindakan yang sudah dilakukan. Wujud nyata tanggung jawab saya sebagai seorang guru adalah melaksanakan tupoksi saya dengan sungguh-sungguh. Kemudian ada aspek keadilan. Keadilan merupakan landasan utama dari akuntabilitas. Ketidakadilan akan menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. Hal terkait keadilan yang bisa saya berikan kepada siswa adalah memberikan materi yang sama, kemudian memberikan pengetahuan terbaru walaupun sekolah saya terletak di sekolah pedalaman. Jangan sampai siswa saya tertinggal dari siswa yang lain. Kemudian ada kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa kepada sebuah kepercayaan. Kepercayaan yang akan melahirkan akuntabilitas. Hal yang bisa saya laksanakan sebagai seorang guru adalah menjalin kepercayaan dengan orang tua dengan membuat kegiatan rutin pertemuan dengan mereka. Aspek berikut adalah keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas. Hal yang bisa dilakukan terkait keseimbangan adalah menyeimbangkan kinerja antara di sekolah dan juga program pengembangan lain dari kementerian yang bisa kita ikuti untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai seorang guru. Untuk aspek kejelasan, fokus utamanya adalah mengetahui kewenangan, peran, dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kerja, baik individu maupun organisasi.
Harus ada kejelasan antara pimpinan dan juga rekan kerja dalam menjalankan kegiatan. Yang terakhir adalah konsistensi dalam menjamin stabilitas. Harus ada konsistensi dalam penerapan sebuah kebaikan, prosedur dan juga sumber daya. Harus ada konsistensi dalam menerapkan praktik baik di sekolah. Selesai materi akuntabilitas. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih.